Oke, ya di sini sudah ada datanya nih. Tinggal kita jawab saja bagaimana mencari fungsi permintaan yang pertama. Saya pakai annotation dulu ya. Nah, di sini kan ada 5 data nih, 5 harga, ada 5 jumlah permintaan, ada 5 juga jumlah data, 5 jumlah yang ditawarkan, terserah. Tapi intinya kamu harus menentukan mana P1-nya, mana P2, mana Q1, mana Q2. Ingat, P itu harga, P1 itu harga sebelum terjadi perubahan. P2 harga setelah terjadi perubahan. Nih P ya. Kalau Q itu jumlah barang yang diminta dan ditawarkan, Q1 sebelum terjadi perubahan, Q2 setelah terjadi perubahan. Karena kan kita harus pakai eh, yang namanya eh, persamaan nanti kan. Nah, kamu boleh ambil P1 misalkan P1-nya 100 ini nih. Kamu ambil P1-nya 100. Boleh. P2-nya berarti 200 kan? Boleh tuh. Atau kamu misalkan mau ambil P1-nya 300 dan 400 boleh. Atau kamu mau ambil P1 P2-nya 400 dan 500 boleh. Ya. Atau sama nanti kamu P1-nya 100, P2-nya 500 boleh, terserah. Ya. Itu konsepnya yang penting kamu ingat P1 itu belum terjadi perubahan harga, P2 setelah terjadi perubahan harga. Sama juga dengan Q-nya nih, jumlah barangnya yang diminta dan ditawarkannya. Kamu tentukan dulu Q1-nya mana yang sebelum terjadi perubahan. Oke, kita buat misalkan Q1-nya ini 75 ya. Ini Q1-nya untuk penawarannya. Q2-nya mau di ini boleh, mau 70 boleh, mau 60 boleh, mau 55 boleh, terserah setelah terjadi perubahan harga kan. Karena kita pakai yang P2-nya 200 berarti kita pakai Q2-nya juga yang ini kan. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, Nah, ini kan masih gampang ya. Semuanya udah masih hampir benar nih. P min P1 sampai bosen lah, sampai kalian ingat. Soalnya nanti materi ini kalian ketemu lagi kelas 12. Jadi kalau sekarang ingat harusnya nanti juga nggak terlalu lupa banyak lah ya. Nah, sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 setelah terjadi perubahan harga dikurangi harga sebelum terjadi perubahan. Jumlah sebelum terjadi perubahan. Tinggal kita masukkan datanya nih ya. P1-nya 100, P2-nya 200. Berarti di sini kamu masukkan lagi P ya. P sama dengan P min P1, P1-nya 100 nih ya. Dibagi P2-nya berapa? 200. Kamu masukkan 200. Ya, kamu tentukan dulu pokoknya datanya ini biar nggak bingung nanti. Nah, sama dengan Q min. Q1-nya berapa nih? Kita kan mau cari permintaan dulu ya. Q1-nya 75. 75 ya, minus 75 dibagi 70 min 75. Ini ya, 70 min 75. Dah, hitung dulu. P min 100 ya dibagi 200 kurangi 100, 100 kan. Nah, sama dengan Q min 75
75 dikurang 70 dikurangi 75. Ingat, bukan plus tapi min 5. Nah, ini ya. Pokoknya kalian harus benar-benar teliti lah di sini. Terus setelah ini kita substitusikan, substitusi kali silang. Ya, jangan lupa nih, kali silang. Ya, karena kita mau cari Q, berarti kita kali silang dulu yang Q boleh. Biar penempatannya lebih di depan. Nah, baru kita masukkan nih. P dikali minus 5, minus 5P. Ya kan? Nah, minus 100 dikali minus 5. Minus dikali minus, plus. Plus 500. Ya, nah, plus 500 sama dengan 100 dikali Q, 100 Q. Nah, 100 dikali minus 75. Plus dikali minus, minus. 100 kali 75, 7.000. 7.500. Bagus. Gampang ya? Gampang lah. Masih hitungan gampang. Nanti juga mites kayak begini juga hitungannya gampang. Nah udah, tinggal kita lihat di sini. Berapa nih? Minus 5P. Oh, kita buat ini aja ya. Kita pakai teks aja biar lebih gampang. Nah, berarti minus 5P plus 500. Nih, karena kita mau cari Q berarti ini ya, minus 7.500-nya pindah. Jadi plus 7.500 sama dengan 100 Q. Q kecil. Nah, ini ya. Atau kalian ininya di depan ya sama aja sebenarnya. Ya, yang penting bolak-baliknya nih. Oke, minus 5P jadinya ya. Plus 500 plus 7.500 berarti plus 8.000 sama dengan 100 Q. Berarti Q sama dengan minus 5P plus 8.000. Kok minus? Plus 8.000 dibagi 100. Jadi ketemu nih. Berapa? 5 minus 5 dibagi 100 minus 0,05 P ya. Nih. Plus 8.000 dibagi 100 80. Nah, ketemu nih si fungsi permintaannya, ya kan? Nih. Udah ketemu nih fungsi permintaannya. Nah, sekarang kita cari yang kedua, fungsi penawaran. Caranya ya sama. Kita tinggal masukkan lagi lah di sini. Masukkan lagi di persamaannya. Ya. Nah, di sini aja ya. Sama P min P1 dibagi P2 min P1. Tapi pakai yang si jumlah yang ditawarkan ya. Tadi kan permintaan. Kita cari kurva permintaannya udah. Ini kurva penawarannya. Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, masukkan lagi. P-nya sama 100, berarti P min 100. P min 100 ya. Dibagi P2-nya sama nih, 200 min 100. Ya. Nah, sama dengan Q min Q1-nya berapa nih? Q1-nya ini ingat nih yang ditawarkan nih. Tadi kan berminta. Berarti min 30.
dibagi Q2-nya 40 nih, dikurangi Q1 30, 40 minus 30. Nah, sama kita hitung dulu di sini P min 100 dibagi 200 dibagi 100, 100 juga sama kan, sama dengan Q min 30, Q min 30, anggap 30 lah ya, dibagi 40 min 30, 10. Nah, oke, baru kita kali silang lagi, seperti biasa. Ya, ini dikali ke sini, ini kali ke sini. Nah, kita pakai teks sekarang, biar lebih rapi. Kita lihat lagi nih, 100 dikali Q, 100 Q. Nah, 100 dikali min 30, berarti min 3000 sama dengan P dikali 10, 10 P. Minus 100 dikali 10, minus 1000. Nah, berarti kita hitung nih 100 Q sama dengan 10 P min 1000. Nah, ini minus 3000-nya pindah nih, jadi plus 3000. Kok minus? Nah, gitu ya. Berapa nih? Jadi 100 Q sama dengan 10. 10 P minus 1000 plus 3000, berarti jadi plus 2000. 2000 soalnya. Minus 1000 plus 3000 jadi plus 2000. Nah, berarti Q sama dengan salah aku. Q sama dengan 10P ditambah 2000 dibagi 100. Ketemulah kurva penawarannya. Oke. Nah, 10 dibagi 100 0,1 P plus 2000 dibagi 100 20. Nah, ketemulah kita. Fungsi penawarannya ketemu, fungsi permintaannya ketemu. Nah, ini fungsi penawaran. Permintaan, ini fungsi penawarannya. Berarti nomor 1 dan nomor 2 sudah terjawab nih. Ya, ini nomor 1. Ini nomor 2. Lalu kita buktikan benar atau tidak. Berdasarkan fungsi penawaran dan permintaan yang sudah ada nih, fungsinya nih. Kita tentukan benar nggak? Ini harga keseimbangannya di sini nih. Di 400 dan jumlahnya di 60. Tinggal kita masukkan harga keseimbangan. QD sama dengan QS. Nah, kita tarik dulu ke atas ya. Ini ya, harga keseimbangannya ya. Nah, sini aja lah. Masukkan sini nih. Kurva permintaannya nih minus 0,05P plus 80 sama dengan sini nih. Kurva penawarannya 0,1P plus 20. Nih. Nah, sip. Tinggal kita lihat. Kita mau cari P dan Q-nya kan. Kita mau buktikan harganya di tingkat harga 400. Berarti kita cari P-nya dulu. Minus 0,05P
Ya. Ini juga ada P kan, tapi ini 0,1 P ini plus 0,1 P. Ini kita pindahkan ke sisi ke depan sini nih ya. Pindah posisi jadi minus 0,1 P sama dengan 20. Ini plus 80 pindah kan jadi minus Minus 80. 80. Nah, berapa nih? Minus 0,05 P di minus 0,1 P. Nah, 0, minus 0,15 P. Nah, sama dengan 20 minus 80 minus Minus 60. 60. Nah, berarti P-nya berapa nih? P-nya sama dengan minus 60 dibagi minus 0,15. Hasilnya P sama dengan pasti 400. Nih, kemarin boleh pakai kalkulator kan ya? Nah, kalau apa gitu. Minus 60 dibagi minus 0,15. Hasilnya 400. Benar, terbukti nih. Harganya di tingkat harga 400. Tapi kita lihat, itu kan baru di tingkat harganya nih yang sudah terbukti. Kalau misalkan jumlah barang yang diminta atau ditawarkannya benar kan 60. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja ke salah satu fungsinya. Atau dua-duanya kita masukin aja nih. Nih, kita masukkan di sini ya. Si fungsi Nah, kita masukkan si fungsi permintaannya dulu ya. Nih, Q. Coba. Berarti Q-nya sama dengan minus 0,05 P. P-nya berarti kita udah ketemu ya, 400 nih. Masukkan nih. Kali 400 ditambah 80. Q-nya sama dengan berapa nih? Minus 0,05 dikali 400. Ditambah 80. Di 0,05 setengah 20. 220. Nah, minus 20 ya. Nih, minus 0,05 dikali 400 minus 20 plus 80. Q-nya sama dengan 60. 60. Terbukti kan? Terbukti. Tuh, bener nih. Harganya 400 nih. Tinggal satu lagi. Yang si penawaran. Kita buktikan yang penawarannya bener nggak? Ya. Penawarannya kita masukkan. Q sama dengan 0,1 P. P-nya masukkan lagi 400 kan tadi kan? Nah, 400 tambah 20. Q sama dengan 0,1 dikali 40. Hasilnya 40 ditambah 20. Hasilnya Q sama dengan 60. Nah, terbukti kan? Nah, terbukti. Nih, jadi kita sudah bisa membuktikan nih, benar ini tingkat harganya. Nih, di tingkat harga 400, nih, barang yang diminta dan ditawarkannya sebanyak 60 unit. Nih, terbukti semua. Nomor 1, 2 sudah, nomor 3 pun sudah terjawab. Gitu. Nomor 3 nih kan, harga keseimbangannya sudah terbukti. Tinggal kita gambarkan grafiknya. Ya, kita gambarkan grafiknya. Oke, kita gambarkan grafiknya dulu ya. Hmm,
Nah, berarti kita masukkan dulu. Ini pas saya new share aja kali ya. Ini kan udah nih. Ini udah ya. Bisa ya. Saya coba new share aja nih si whiteboard. Pakai whiteboard. Nah, nah ini ya. Saya gambarin pakai whiteboard nih. Oke. Sebelum kita menggambar, kita harus tahu. Tadi kan udah tahu tuh titik keseimbangannya di 400 dan di 60. Nah, mungkin kita juga bisa gambarkan dulu sih di situ nih. Gambarkan dulu misalkan pakai warna apa ya? Warna biru. Kita gambarkan dulu di sini aja ya. Nih, miring ya. Nah, oke ya. Nih saya coba gambarkan dulu yang tadinya. Oke. Ini P tingkat harganya ya. Ini Q jumlah barang yang diminta dan ditawarkannya. Ini titik nol. Oke, kita buat per berapa ya? Per 200 aja kali ya. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800. Oke lah ya, anggaplah ya itu ya. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Oke, yang pertama tadi kita lihat di sini ya, titik keseimbangan dulu tadi ya, di harga 400. 200, nah anggaplah di sini 200, ini 400 ya. Nah, ini 400 nih. 400 di tingkat harga 400 jumlah yang diminta dan ditawarkan itu 60 kan? 20, 40, 60 di sini. Nah, berarti kalau kita gambarkan lagi, nah, nilai ya kurang lebih ya. Nah, di sinilah titik keseimbangannya nih. Titik E-nya di sini ya, equilibrium atau titik keseimbangannya di sini nih. Nah, tapi kan kita juga harus gambar sih kurva penawaran dan permintaannya kan. Titiknya di mana nih? Nah, makanya kita perlu memasukkan lagi si kurva permintaan dan penawarannya nih. Nah, tadi minus 0,05 P plus 80 kan? Nih, si permintaannya nih. Nah, untuk menggambar ingat, kalau mau menggambar si kurva permintaan dan penawaran, untuk tahu menentukan titik P dan Q-nya, kalau kita mau cari P, berarti kalau kita mau cari P berarti Q-nya sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Mencari P. Ya, kalau kita mau gambar kurva permintaan dan penawarannya ya. Berarti tinggal kita masukkan di sini. Kalau kita mau mencari P, Q-nya harus sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita masukkan. Q-nya sama dengan 0, sama dengan minus 0,05 P plus 80. Nah, berarti 0,05 P sama dengan 80. Ini kan, si 0,05-nya pindah ke depan nih. Berarti P sama dengan 80 dibagi 0,05. Jadi P-nya berapa? P-nya sama dengan 1600. Nah,
Ini ya. Ketemu P-nya. Tinggal 10 menit lagi. Keburu lah. Nah, kita sudah ketemu P-nya. Kalau kita mau cari Q-nya, kebalikannya berarti P-nya harus sama dengan 0 untuk mencari Q. Nah, berarti kita masukkan lagi. Q sama dengan minus 0,05. P-nya kan 0. P-nya kita nolkan ditambah 80. Jadi Q sama dengan 80. Ini ya. Nah, ketemu nih. Titik P-nya. Nih. P-nya di 1600, 400, 6, 8, 10, 12, nah di sini nih, 1600. Nih, 1600 di sini nih. P-nya 80 di sini 80. P-nya 80. Nah, coba kita tarik garis ya. Di sini ke 80. Nah. Nah, sip. Ini si kurva permintaannya nih, QD-nya nih. QD sama dengan ya. Jelek amat tulisannya. Nah, ini ya si QD-nya nih. Tinggal kurva penawarannya. Masukkan lagi sama seperti tadi. Dia kan 0,1 P plus 20 kan. Caranya sama. Kalau kita mau mencari P berarti Q-nya sama dengan 0. Ya, karena kita mau mencari titik P dari sisi fungsi penawarannya. Jadi Q sama dengan 0,1 P plus 20. Mana 0? Nah, Q-nya 0 sama dengan 0,1 P plus 20. Berarti di sini sorry. Nah, berarti di sini kita mau cari P-nya kan? Nah, ini pindah aja ke depan nih jadi minus 0,1 P sama dengan 20. P sama dengan 20 dibagi minus 0,1 P. P sama dengan P-nya sama dengan 20 dibagi 0 minus 0,1 P minus 200. Nah, oh di sini berarti harus dibikin. Nah, oke, kalau kita mau mencari Q berarti P-nya harus sama dengan 0. Mencari Q. Ini ya. Ini sama. Nah, P-nya harus sama dengan 0 Q. Q sama dengan 0,1. P-nya 0 kan? Dikali 0 ditambah 20. Q sama dengan 0 tambah 20. 20. Nah, ketemu nih. Sebentar. Ada minus 200, jadi saya tambahin ke bawah sini nih. Warnanya ini. Nih. Minus 200 di sini ya. Nih, ganti. Min 200 di bawah sini nih. Min 200. Lalu Q-nya 20. Ini nih Q-nya 20 di sini. Nah, baru tinggal kita tarik garis si kurva tawarannya.
Nah, nah, wes, ini kurva penawarannya. Nah, kalau digambarkan, benar nih, ini kan titik temu perpotongan antara si kurva permintaan dan kurva penawaran nih. Betul, ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ini dilihat, nih ketemu di tingkat harga berapa tadi? Tingkat harga 100, 200, 300, 400, 500. Nah, ini bisa kelihatan nih di sini nih. Di sini 50 nih kalau ini 400, ini kalau misalkan di tingkat harga 300 nih 70, 200. Nah, gitu. Oke. Nah, selesai. Begitu cara eh, menghitung atau membuat fungsi penawaran, fungsi permintaannya, terus membuktikan titik keseimbangannya benar atau tidak nih, ternyata sudah benar nih di tingkat harga 460 dan digambarkan juga seperti ini nih. Begitu.